yang dikasihi Tuhan dan juga dikasihi oleh kakak-kakak pembina. Kita bertemu lagi dalam Bina Iman Anak Katolik Gereja Santo Petrus dan Paulus Rembang. Nah, adik-adik, hari ini adalah minggu yang ke-30. Adapun temanya adalah Yesus menyembuhkan orang buta. Kemudian bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Nah, setelah kegiatan hari ini, anak-anak diharapkan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong orang yang menderita. Nah, contohnya tadi Bartimeus yang sejak kecil, sejak lahir, dia sudah buta. Dia ingin bisa melihat. Dia berteriak, minta mohon pada Tuhan Yesus supaya dia bisa melihat dengan berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, kira-kira apa ya yang diperbuat oleh Tuhan Yesus? Untuk mengetahui kisahnya atau jawabannya, marilah kita ikuti kisahnya dengan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Marilah sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Pencipta alam semesta, kami anak-anak Bia bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami kembali dapat mengikuti Bina Iman meskipun masih secara virtual. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu supaya membuka mata hati kami sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Markus bab 10 ayat 46 sampai 52.
Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik. Setelah kita mendengarkan cerita dari Injil Markus bab 10, 46 sampai 52, yaitu tentang si buta dari Yeriko yang dengan tekun berseru penuh iman memanggil Yesus 2 kali, dan Yesus berhenti meminta muridnya menanyakan apa yang mau Yesus perbuat padanya. Dia ingin Yesus menyembuhkan matanya supaya bisa melihat, dan akhirnya Yesus menyembuhkannya, dan Bartimeus bisa melihat lagi. Adik-adik, Yesus melihat hati dan kebutuhan kita. Ketika kita tekun penuh iman berseru kepada Yesus, Yesus pasti juga mau mendengarkan kita dan menjawab kebutuhan kita dengan penuh kuasa. Dalam peristiwa itu, Yesus punya kepedulian dan rasa belas kasih. Dan mujizat itu bisa terjadi karena iman dan kepercayaan kita kepada Yesus. Nah, adik-adik, kita harus selalu percaya pada Yesus dan selalu mohon berkat dan perlindungan pada Yesus. Jumpa lagi dengan Kakak Susan. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, kita akan beraktivitas. Aktivitas kita hari ini, kita akan menggambar Bartimeus, yaitu seorang pengemis yang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, bahan-bahan yang digunakan: pertama-tama kita akan menggambar wajah Bartimeus. Ambil spidol kalian, kita membuat lingkaran agak oval ya, tengah-tengah yang gede. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat matanya, 2 lingkaran. Oke, kasih lingkaran kecil, di dalamnya kita warna. Lalu kita buat alis, 2 alis. Kita buat hidung ya, hidungnya dari alis yang sini langsung ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, itu kita buat mulutnya. Nah, itu kita membuat janggutnya.
itu kita buat topinya. Kita buat dari sini ya, ambil ke sini, tulis miring ke atas. Ini juga ke sini. Nah, setelah itu buat ini ke atas. Buat topinya ini. Nah, setelah jadi, kita ambil krayon. Boleh kalian pensil warna juga boleh. Kita warna topinya pakai biru. Nah, setelah itu kita warna jangkutnya dengan coklat. Nah, setelah kita warna, kita ambil lagi kertas HVS-nya atau buffalo ya. Kita ambil untuk menutupi mata. Ini saja. Kita ukur dari sini ke sini. Nah, seperti ini. Nah, kertas tadi kalian tulisi Mas hari ini Markus 10 ayat 47b yang bunyinya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Setelah itu, kalau kepanjangan bisa kalian potong ya. Kalian tempel ujungnya untuk menutupi mata Bartimeus. Bisa pakai solasi, bisa juga pakai lem. Nah, seperti ini. Bisa kalian buka. Nah, mata Bartimeus sudah bisa melihat lagi. Nah, adik-adik, kreativitas kita hari ini telah selesai. Kita menggambar Bartimeus seperti ini. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Adik-adik yang kami kasihi, setelah kita menyanyi bersama, menari bersama, membuat aktivitas, dan mendengarkan firman Tuhan, dan juga melihat belas kasih Tuhan kepada orang-orang yang menderita, marilah kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus melalui Romo Gembala kita, Romo Sony Untoro Nugroho. Halo adik-adik yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Tentu kita berharap bahwa adik-adik dan keluarga tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan, kita dapat mengikuti sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak pembina kita yang super duper baik banget. Kita diajak untuk bercerita, mendengarkan sabda Tuhan, dan juga beraktivitas. Masih ingat sabda Tuhan hari ini apa? Sabda Tuhan hari ini soal Bartimeus. Bagaimana Yesus memberikan rahmat kesembuhan bagi Bartimeus untuk melihat. Yuk kita akhiri sekolah minggu kita pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan seluruh keluarga, juga semua orang yang kita doakan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu dan berkah dalam.